cara Allah mengabulkan doa. Nanti jangan begini, Ustaz saya sudah praktekkan tapi doa nggak dikabulkan. Kayaknya Ustaz salah nyampaikannya. Kan? Satu, mengabulkan sesuai dengan yang dimohonkan. Jadi begitu dimintakan, seketika dikabulkan. Seperti Nabi Zakaria meminta, seketika dikabulkan. Bila permintaan itu sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan menerimanya. Awas. Dikabulkan seketika bila permohonan itu sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan dalam menerimanya. Awas, hati-hati ya, nanti saya terjemahkan dalam bagian kedua dan ketiga. Dua, Allah tangguhkan apa yang diminta itu sampai muncul kesiapan dalam menerimanya. Di kadang-kadang Anda minta, tapi pada saat akan diberikan belum maslahat untuk Anda pada saat itu, karena Anda belum siap. Oleh Allah ditangguhkan sampai Anda siap. Dan saat penangguhan itu pun Anda tidak rugi, karena Anda diberikan pahala dari doa Anda. Di berdoa itu tidak rugi Pak ya, Bu ya. Ada pahala diberikan. Ya, fokus baik-baik. Lihat sini, saya beri contoh Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa kepada Allah supaya kiblat dipindahkan dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Kapan mintanya? Sejak pertama kali sholat kemudian diwajibkan pada beliau. Pas Mekah, setahun sebelum hijrah. Berdakwah 12 tahun di Mekah, usia 52 tahun, turun perintah sholat. Kemudian bermohon kepada Allah supaya kiblatnya itu bisa diarahkan ke Masjid Al-Haram. Apakah dikabulkan seketika? Tidak. Tidak. Kapan dikabulkan? Ketika hijrah ke Madinah. Setahun kemudian hijrah ke Madinah, tinggal beberapa masa di Madinah. Tahun kedua mendekati tahun ketiga, baru turun ayat ketika beliau berkunjung ke rumah Ummul Bashar. Turun Quran surah kedua ayat 144, paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami sering amati engkau, seringkali menghadapkan wajahmu ke langit memohon supaya kiblat dipindahkan. Sekarang silahkan pindahkan kiblatmu. Jelas ya? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kiblat pertama kali diarahkan ke Masjidil Haram sejak sholat pertama kali diperintahkan, maka itu menjadi kemenangan bagi orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Oh, Muhammad aja sholatnya menghadap Tuhan kita. Cuman dia gengsi aja menyembah Tuhan kita. Mungkin muncul kalimat itu. Karena Ka'bah itu pada saat itu, bukankah di situ telah berkumpul berhala-berhala dan sebagainya. Dan persoalannya Nabi tinggal di Mekah. Itu masalahnya. Nabi tinggal di Mekah. Difitnahnya semakin banyak. Belum siap ketika itu kemudian diturunkan. Bisa menjadi ragu bagi para pengikutnya. Maka ketika hijrah ke Madinah, berpisah agak jauh dari Mekah, kisaran sampai 500 km, 400 km lebih dari Mekah menuju Madinah, teman-teman baru turun ayat. Nabi saja berdoa 3 tahun baru dikabulkan. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, baru 3 hari sudah nuntut. Kurang apa lagi ya Allah? Kurang sabar. Nabi Ibrahim berdoa sebelumnya. Minta supaya lahir Nabi dan Rasul, lahirnya di Mekah, dekat Ka'bah. Minta tuh. Berdua bahkan, kurang apa lagi, 2 Nabi, 2 Rasul. Dua-duanya sangat disayang oleh Allah. Gelarnya Abul Anbiya, bapak para Nabi. Khalilullah yang sangat dekat dengan Allah. Berdoa, kapan dikabulkan? 30 generasi setelah meninggalnya. Nggak dikabulkan saat itu. Dan uniknya tidak melihat doanya. Maksudnya tidak melihat hasil doanya. Berdoa sekarang, dikabulkan 30 generasi setelah kematiannya, setelah wafatnya. Usia ribuan tahun. Kapan dikabulkan? Dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kan sering saya sampaikan, bahkan sering saya bacakan di sini. Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu 30 generasi. Ayo, masih ingat gak? Coba diulang. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'ruf, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ayo ulang. 30. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, 2 Nabi, 2 Rasul paling disayang Allah. Kapan dikabulkan? 30 generasi setelahnya. Puluhan ribu tahun. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Belum tentu Allah sayang kepada antum seperti Allah menyayangi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kenapa baru 30 menit nuntutnya luar biasa? Sakit gigi ya Allah, tolong. Masya Allah. Sudah 30 menit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Sampai mana kita? Jelas ya?
Dua itu, antum punya anak 5 tahun, antum banyak harta, alhamdulillah. Dia minta diberikan motor beneran. Papa, yang kayak Valentino Rossi, Pak, nomor 46, Yamaha. Oh, Masya Allah. Dibelikan nggak? Enggak. Tapi bukan berarti Anda nggak mampu, bisa. Setelah dia kemudian naik, tumbuh, bisa megang motor, antum kasih. Baik. Pak, kok nggak kayak Rossi? Rossi aja jatuh kemarin, kakinya patah. Udah, Anda yang ini saja, bebek. Masya Allah. Kasih. Tuh. Saya hafal, Marquez sebentar lagi itu kayaknya bakal jadi juara gitu ya. Saingannya Lorenzo, Rossi kemarin patah ini kakinya, tapi dia sudah mulai untuk mau balapan lagi ya. Saya hafal itu, hafal sih. Mau tanya apa ya, silakan. Ya. 3. Allah ganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Allah ganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Karena jawaban dari doa hanya akan memberikan yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Nah, pada yang ketiga ini, teman-teman, antum mesti memahami betul dengan membacanya dengan iman, bukan dengan akal. Baca dengan iman. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau doa kita itu sudah dikabulkan. Coba lihat, harap-harap kuliah masuk ITB, tiba-tiba masuknya Unpad misalnya. Ya, terus pacu lagi. Kedua ikut UMPTN, gagal lagi. Dapatnya Unpad lagi. Tiba-tiba begitu antum ikuti di Unpad, Masya Allah. Ternyata Allah berkehendak dari Unpad itulah mengantarkan antum mendapatkan capaian yang antum harapkan. Saya pernah kisahkan banyak hal, tapi mungkin orang lain lebih banyak kita harapkan kisahnya lebih banyak. Banyak orang berharap kepada Allah, tapi ternyata diberi jalan yang lain. Nanti ketahuannya setelah beberapa masa ke depan. Itu dalil yang ada di Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ayat ini turun ketika masa perintah jihad. Orang-orang banyak yang ragu. Tapi ingat ketika turun lafadznya, maka sifatnya bersifat umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ayat turun itu berdasarkan keumuman lafadznya, bukan khusus sebabnya. Lihat, ketika Anda punya hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan, misal keinginan Anda tidak sesuai dengan keinginan Allah. Anda inginnya A, Allah inginnya B. Maka kata Quran, ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah. Perangi hal-hal yang tidak baik dalam diri Anda. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ayo perangi perasaan-perasaan yang tidak baik. Wajib bagi kita memerangi diri kita. Perasaan tidak menyenangkan, perasaan suudzon, perasaan macam-macam. Hilangkan semua itu, prasangka baik. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang Anda tidak suka ada kebaikan di dalamnya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi Anda mengharapkan sesuatu, di balik itu ada yang enggak bagus buat Anda. Kenapa? Lihat baik-baik. Ini yang paling hebat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikan cara menerjemahkannya. Karena Allah mengetahui masa depan. Ya'lam fi'il mudhari. Present, continuous, future. Allah tahu masa depan, sedangkan kamu tidak. Bapak berharap capaian saya ingin jadi direktur. Tiba-tiba mentoknya di manajer. Kenapa kemudian Allah tetapkan Anda di situ tidak sampai level yang paling tinggi? Anda inginnya pengen direktur. Kata Allah, jangan. Tempat Anda ini nggak bagus. Begitu sampai ke sini lingkungannya nggak bagus. Bahkan olahraganya nggak baik. Akan ketemu dengan yang haram-haram. Diarahkan pada yang tidak baik. Lingkungannya tidak baik. Kamu cukup di sini saja. Kadang-kadang kita nggak baca sampai ke situ. Begitu paham pergaulannya, oh ini rupanya saya di sini. Saya dulu berharap sekali ingin meneruskan ke Madinah. Seperti pernah saya kisahkan dulu. Karena saya sudah mendapatkan pendidikan dari guru-guru Madinah. Ada Syekh Afifi, Syekh Sultan. Ya, kemudian ada Syekh Faiz dan sebagainya. Saat saya masih di kelas 2 Aliyah. Saya dapat pendidikan di Jogja. Kitab-kitabnya masih ada sampai sekarang. Begitu saya katakan pada keluarga saya selesai, saya ingin teruskan ke Madinah. Kemudian keluarga kami diarahkan berikan rekomendasi pada seorang tokoh yang sudah dikenal. Kalau diberikan tanda tangannya tidak akan tertolak. Ikhtiar manusianya. Tapi kalau Allah berkehendak, gak akan jadi. Bom Bali terjadi. Sudah selesai. Harap-harap ke Madinah. Nyampainya Madinah Ciputat. Win. LC. Lulusan Ciputat. Ternyata kelas persiapan. Masuk ada fakultas baru di situ. Kerjasama dengan Al-Azhar Asy-Syarif. Namanya kuliah dirasah Arabiyah. Dirasah Islamiyah wal Arabiyah. Saya masuk ke situ. Gurunya ada yang dari Mesir, dari macam-macam. Kalau Indonesia harus dari MUI. Kemudian di situ ada yang harus pakai bahasa Arab pengantarnya. Ada hafalan Qurannya, ada macam-macam. Itu banyak Allah siapkan di situ. 2 tahun ada telepon dari mudir ma'had. Tadi, Ananda tolong carikan, ini ada beasiswa ke Libya nih, 2 orang. Baik, insya Allah saya carikan Pak. Saya cari dapat 1 orang. Ada Pak, 1 orang, kurang 1. Kenapa nggak kamu aja? Ya sudah, bismillah. Saya berangkat, tadinya pengen lihat saja.
Begitu saya berangkat, saya jatuh cinta dengan Libya itu. Masya Allah. Ini yang saya cari rupanya. Buku-bukunya, referensinya, macam-macamnya. Dan Allah antarkan dari situ dulu. Karena saya senang tafsir. Saya cinta dengan Al-Quran. Saya senang tafsir. Ternyata Allah antarkan saya supaya memahami dulu bahasa Al-Quran. Paham bahasa Al-Quran. Dari situ ternyata apa rahasianya? Setahun kemudian, Juli 2006. Teman-teman sekalian, tiba-tiba saya diantarkan oleh Allah kemudian ke Mesir, Al-Azhar. Untuk belajar tafsir langsung dari Syekh Al-Azhar, tahu jauhannya. Karena beliau satu-satunya mufassir yang masih hidup pada saat itu. Tokoh dunia. Belajar ke sana. Saya ikut ke Al-Azhar. Saya ikut ke Iskandaria. Begitu saya pulang dari situ, nggak berapa lama meninggal dunia. Kemudian apa yang terjadi? Saya pun ke Saudi. Saya tinggal di Mekah. Saya belajar. Saya lihat ke Ummul Qura. Saya juga ke Madinah. Kemudian setelah itu dipindahkan lagi. Sampai terakhir ke Tunisia. Dalam evakuasi. Pulang ke Indonesia. Antum tahu apa yang terjadi? Kalau saya semula ditetapkan kemudian berangkat ke Madinah, saya tidak akan bisa menikmati bagaimana di Libya. Bagaimana di Tunis. Bagaimana di Mesir. Tapi lihat bagaimana Allah memperjalankan dengan tahu masa depan. Syria, saya nggak sempat ke Syria. Karena fikih Syawah Bazuhaili ada di Syria. Tapi yang paling menarik, beliau datang sendiri ke Libya. Satu majlis bersama, saya ambil ilmunya. Kita di TV bersama. Kami dulu mengisi di Qanat Tawasul. Datang sama-sama, kita belajar, ambil ilmunya. Antum bayangkan, kalau saya berangkat langsung ke Saudi, saya hanya akan dapatkan satu mazhab untuk belajar. Tapi saya datang ke Libya, mazhabnya Maliki. Imam Malik itu, Imam Malik, satu-satunya imam yang lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, wafat di Madinah, nggak pernah keluar dari Madinah. Mazhabnya menyebar di Afrika Utara. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair itu mazhabnya Maliki. Maka saya diantarkan saya oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat mazhab Maliki. Mazhabnya Imam Madinah Darul Hijrah. Berangkat dari situ ke Mesir, Mesir rata-rata Asy-Syafi'i, Syria juga Asy-Syafi'i. Saya nggak sempat ke Asia Selatan. Ada orang-orang Asia Selatan di situ. Ada orang Pakistan, India. Kami belajar dari situ. Kemudian ke Saudi untuk mendapatkan mazhab Hambalinya. 4 mazhab didapatkan. Bayangkan. Anda berharap mendapatkan satu hal. Kata Allah, jangan. Yang maslahat untuk kamu yang ini diarahkan. Kalau Anda tidak bisa membaca dengan baik. Hanya dibaca pakai akal pesimis. Nangis. Buang-buang waktu. Nggak ada kerjaan. Bikin status. Kenapa ya Allah? Nggak ada kerjaan. Nikmati. Jalani. Sudah. Kalau nggak percaya silahkan coba. Rasakan bedanya. Bedakan rasanya. Dan pasti akan terasa bedanya. Lain Pak. Kapan mintanya? Dalam sholat. Ruku. Minta. Nanti lihat bagaimana cara Allah mengabulkan. Jelas sampai sini? Ketika itu terjadi, rukunya benar, patuh pada Allah, maka Anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang seimbang. Enak. Pikiran tenang, keadaan nyaman, hidup seimbang. Keadaan seimbang dalam bahasa Arab disebut dengan i'tidal. I'tidal. Makanya diangkat dari ruku ketika bangun, itu seketika tidak disebut dengan qiyam, tapi disebut dengan i'tidal. Hatta ta'tadila qa'iman. Rafa'a ra'sahu minar ruku, bangkit dari rukunya sampai keadaannya seimbang. Ta'tadila qa'iman. Baik, kenapa disebut dengan i'tidal? Apa bacaan i'tidal? Dan apa hikmah dari i'tidal? Itu materi untuk bulan depan, ya. Insyaallah. Sekarang saya jawab dulu ini dalam 15 menit ke depan. Itu nyambung Bu, Pak. Gerak tuh, sholat tuh semua nyambung. Dari mulai takbir sampai selesai. Ada kesinambungan di situ. Bismillah. Ustadz, apa ada perbedaan bacaan imam dan makmum di doa iftitah dan duduk di antara dua sujud? Ada. Mungkin terjadi. Karena memang tidak harus sama. Yang sama itu posisinya. Di ketika imam iftitah, makmum iftitah. Ketika imam duduk di antara dua sujud, makmum duduk di antara dua sujud. Tapi kalau bacaannya itu diberikan keluangan. Karena untuk iftitah saja ada 12 jenis doa. Boleh baca misalnya Allahumma ba'id, boleh baca wajjahtu, boleh baca subhanakallahumma bihamdi, boleh baca subuhun kudusun, dan seterusnya. Boleh baca Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, boleh baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, boleh. Dan Anda kan tidak bisa memastikan apa bacaan imam karena bacaannya disirkan. Imam baca misalnya nggak kedengeran, Anda pengen sama, Mam, kerasin dikit dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu nggak ada masalah. Imam baca wajah tuh, antum baca Allahumma ba'id, sah dua-duanya. Yang penting posisi sama. Jangan sampai imam iftitah, antum sujud, beda. Jelas ya? Jadi ini nggak ada masalah. Sepanjang alternatif bacaannya ada. Tapi kalau alternatif bacaan tidak ada, cuma satu bacaan, antum jangan cari yang lain. Imam baca Al-Fatihah, antum kulhu misalnya, nggak nyambung. Di Imam Al-Fatihah, karena Al-Fatihah cuma satu, antum Al-Fatihah. Tapi kalau ada alternatif silahkan dibacakan. Duduk di antara dua sujud ada 2 jenis. Bisa Rabbighfirli diulang. Ada yang 7 jenis bacaan, ada yang 3 jenis bacaan, silahkan. Sesuai dengan kadarnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.